346. Napas air, 18 dewa. 3. Dalam beberapa hari terakhir, Lu Sheng telah menggunakan hampir semua sumber daya yang dapat dia hubungi. Meminjam kekuatan Yu Xinghai, sejumlah besar cairan sumsum kelas 8, yang berbeda direkrut di daerah militer pusat. Setelah latihan tanpa tidur, hanya dalam beberapa hari, jumlah sel abadi Lu Sheng bertambah 4 lagi. Meskipun ada celah dengan tujuan yang telah ditentukan, setidaknya masih ada waktu, dan kita bisa terus melakukan seni bela diri. Masih ada sekitar 10 botol cairan sumsum berbeda tingkat 8 yang tersisa. Setelah semua penyerapan selesai, jumlah sel abadi harus ditingkatkan menjadi 20. Alasan utamanya adalah sel abadi selalu suka mengambil makanan. Sel abadi yang lahir di depan, dan setiap kali rekan senegaranya baru muncul di belakang, akan dengan sombong datang untuk mengumpulkan gelombang biaya masuk. Aturan seperti itu menyebabkan Lu Sheng membutuhkan lebih banyak energi untuk setiap sel abadi yang lahir di belakangnya. Tentu ada manfaatnya juga. Warna sel abadi baru adalah emas pucat, dan orang ini berwarna emas cemerlang, seperti emas murni, dan sepenuhnya duduk di posisi bos. Sel abadi di belakangnya berangsur-angsur memudar warnanya. Meski begitu, masa depan yang diprediksi oleh repositori Tinder telah berubah. Lu Sheng berpikir dalam hati. 23, sebelum dia datang untuk berpartisipasi dalam seni bela diri. Dia melihat informasi pribadi di perpustakaan sumber daya Tinder, lintasan masa depan. Setelah jumlah sel abadi mencapai 17, yang asli, saya dibunuh oleh Chao Wusheng di pantai Ninghai dan meninggal pada usia 20, telah diubah menjadi terluka parah dan melarikan diri. 3 tahun kemudian, dia dibangkitkan, ditantang dengan cara ekstrim, dan memotong seni bela diri dengan cara ekstrim di Gunung Meteorit. Nomor 10, di bawah langit. Kembali ke lintasan awal masa depan. Jadi, bukankah vitalitasnya seperti ini? Tetapi, Lu Sheng mengangkat kepalanya dan menatap langit biru, gelombang kegembiraan di hatinya, cedera parah dan melarikan diri, masa depan ini juga bukan yang kuinginkan. Lu Sheng menghela nafas pelan dan menundukkan kepalanya. Saat ini, 5 wilayah militer akan memasuki gugus bintang. Kali ini, latihan militer seluruh pasukan Longguo dapat dianggap sebagai awal resmi. Latihan militer ini akan dianggap sebagai standar akuntansi akhir. Seorang tokoh tingkat umum dari daerah militer pusat melangkah keluar. Selangkah demi selangkah, dan suara yang kuat dan kuat menyebar kemana-mana, bergema seperti guntur di laut. Dalam proses seni bela diri, semua jenderal dan bintang dapat menyerang satu sama lain, yang kalah kehilangan setengah dari kemampuannya, dan pemenangnya. Jangan bunuh. Bukan, pelanggar akan segera didiskualifikasi dari seni bela diri dan dikenakan hukuman militer yang sesuai. Total durasi latihan ini adalah 3 hari. Sekarang, Jenderal bagian tengah berhenti dan berkata dengan sungguh-sungguh. Tolong tampilkan seni bela diri dengan Sing. Tolong bintangi seni bela diri. Di laut, pelaut layar yang tak terhitung jumlahnya berteriak serempak. Meski tidak ada genderang perang, ada banyak kapal perang dan tembakan artileri serentak. Kekuatan besar mengguncang laut dan membasuh langit. Anggota gugus bintang umum dari 5 wilayah militer utama bangkit satu demi satu dalam momentum yang luar biasa ini, dan berlari ke lubang Haiyuan. Di depan, semua drone dan kamera bawah air mulai bekerja di seluruh lautan. Seluruh pasukan berlatih seni bela diri, aturannya sangat sederhana. Bunuh binatang asing dan lawan rekan kerja. Latihan militer. 5 wilayah militer mengirim bintang seperti naga ke laut, dan Dongpotian menanggung bebannya, menabrak lubang Haiyuan seperti torpedo besar. Para jenderal dan bintang dari wilayah militer timur awalnya berencana untuk mengikuti Lu Sheng, tapi Lu Sheng menghilang dalam sekejap mata, dan diam-diam memasuki air. Air laut tidak melewati kepala Lu Sheng, tapi itu diisolasi oleh lapisan kekuatan tak terlihat beberapa meter dari seluruh tubuh. Itulah peran Master Force Field. Semua bintang yang masuk ke dalam air, pada dasarnya sama. Lu Sheng mengenakan pakaian tempur bawah air khusus hari ini, dengan pisau roda bagian dalam di sarungnya dan di belakang punggungnya. Pisau bagian luar dipecah menjadi ribuan bagian kecil, dikemas dalam banyak kantong di bagian atas dan bawah tubuh, dan menempel di bagian luar kulit. 12 botol cairan sumsum kelas 8 diikat erat di pinggang Lu Sheng.
Seperti granat, Lu Sheng turun bukan untuk membunuh binatang asing dan bersaing untuk seni bela diri sama sekali. Lu Sheng tidak bisa berhenti menyelam, kekuatan mentalnya menyebar di dalam air, dan dia bisa dengan jelas mendeteksi posisi para jenderal. Di jurang, para jenderal dan bintang yang memancarkan medan gaya besar. Sama mencoloknya dengan bola lampu di kegelapan. 60 atau 70 bola lampu semuanya menyelam dengan cepat ke satu arah. Setelah menyelam beberapa kilometer, area kegelapan yang luas tiba-tiba muncul di laut. Dalam kegelapan, satu demi satu bayangan hitam berkeliaran, dan dengan cepat menyerang dan membunuh bintang-bintang. Lu Sheng mengikuti pasukan besar pada awalnya, tetapi dia diam-diam meninggalkan kelompok itu, melepaskan kamera bawah air yang mengikuti di belakang pantatnya, bahkan medan gaya Grandmaster menyatu. Air laut yang bergejolak melekat pada kulit, membawa sedikit rasa dingin. Pernapasan alami, lari. Lu Sheng menggunakan pernapasan dalam pada awalnya, tetapi tidak butuh waktu lama. Semua pori-pori di tubuhnya terbuka, dan aliran oksigen segar mengalir masuk. Dari pori-pori, pernapasan air, mata Lu Sheng sedikit berbinar, tapi dia tidak terkejut. Dia telah lama memahami nafas es, dan sekarang masuk akal untuk segera memahami nafas air, kosong dan cerah 3 lapis. Memasuki lantai 3 keadaan kosong dan cerah, tingkat kemampuan kontrol elemen Lu Sheng segera naik 2 langkah. Nafas air, yang baru saja dipahami, segera melonjak ke tingkat yang sama. Sekali baru, dengan perubahan yang lebih menakjubkan. Lebih mudah bernafas di bawah air, tekanan dari air laut hampir nol, dan bahkan memiliki kemampuan untuk mengontrol aliran air. Lu Sheng bereksperimen sedikit dan merasa cukup baik. Pertarungan bawah air sulit bahkan untuk Jenderal Top. Retakan di liang di kedalaman laut sudah beberapa kilometer di bawah air, dan jika Anda masuk lebih dalam, Anda bisa mencapai kedalaman 10.000 meter. Sebelum munculnya seni bela diri, kedalaman penyelaman tertinggi dari kapal selam top manusia hanya lebih dari 10.000 meter. Di kedalaman lebih dari 10.000 meter, tekanan hidrostatik akan melebihi 1 ton. Petik 2. Untuk seorang jenderal top dengan kekuatan tempur lebih dari 10 atau 20 bintang, 1 ton tekanan benar-benar bukan apa-apa. Tapi ini adalah 1 ton tekanan di dalam air, tanpa jalan buntu ke segala arah. Atau sepanjang waktu, jika tidak ada medan kekuatan Grandmaster, bahkan Grandmaster tingkat 8 tidak bisa bertahan lama di dalam air, apalagi bertarung. Selain itu, karena tekanan di dasar laut, makhluk asing di Gua Haiyuan umumnya lebih kuat daripada makhluk asing dengan level yang sama di gua permukaan. Kekuatannya sendiri telah sangat melemah, dan kekuatan lawan telah meningkat pesat. 1 tetes dan 1 liter, bisa dibayangkan betapa sulitnya seluruh pasukan untuk berolahraga. Jauh lebih baik setelah menguasai nafas air. Diperkirakan bahkan jika saya menyelam hingga kedalaman 10.000 meter, kekuatan saya tidak akan terlalu terpengaruh, pikir Lu Sheng, seperti ikan hitam kurus, dengan fleksibel berenang ke kelompok terumbu karang di luar celah Gua Haiyuan. Dengan lusinan Jenderal Top yang membantunya menarik kebencian, tempat ini relatif aman. Kekuatan mental Lu Sheng tersapu begitu saja, berenang ke rumpun karang. Dan tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraihnya. Ambil tentakel yang panjang dan halus dan tarik keluar. Gurita besar yang panjangnya lebih dari 10 meter ditarik paksa dari lubang karang oleh Lu Sheng. Gurita ini sangat jelek, dengan banyak kelainan bentuk di sekujur tubuhnya. Diperkirakan telah memakan terlalu banyak daging dan darah binatang asing di dekat liang, dan telah diasingkan oleh gen binatang asing. Gurita jelek menari liar dengan lebih dari selusin tentakel, membuka mulutnya, memperlihatkan sepasang gigi hitam dan halus, dan hendak menggigit Lu Sheng. Wajah Lu Sheng tanpa ekspresi, dan tangan kanannya sedikit bergetar. Seni bela diri 4 tingkat, kekuatan kejutan yang mengerikan mengikuti tentakel di tangannya, dan langsung menyebar ke seluruh tubuh gurita jelek. Gurita raksasa itu tiba-tiba bergetar seperti tersengat listrik, menimbulkan riak di air. Kemudian kekuatan mental Lu Sheng yang kuat menembus otak gurita dan secara kasar menanamkan keinginannya ke dalamnya. Akan mengontrol. 10 menit kemudian, Lu Sheng sedang duduk di gua karang yang semula milik gurita raksasa. Di luar gua, monster gurita super besar diam-diam berhibernasi di kelompok karang,
dengan setia bertindak sebagai penjaga orang suci pendaratan. Akan manipulasi, itu cukup berguna di beberapa titik, terutama untuk makhluk yang tidak terlalu cerdas. Lu Sheng mengeluarkan cairan sumsum berbeda 8 tingkat dari pinggangnya satu persatu, dan medan gaya Grandmaster mengeringkan air. Lalu mengambil beberapa tabung cairan sumsum berbeda 8 tingkat, membuka tutup botol, dan menuangkannya ke mulutnya sesuka hati. Jembatan ganda langit dan buminya masih dalam keadaan terbuka dari waktu ke waktu. Setelah menyelam jauh ke dalam laut, energi yang disediakan oleh jembatan bumi juga meningkat secara signifikan, lebih dari 5 kali lipat dari biasanya. Di bawah restu dari dua energi, pil darah di jantung Lu Sheng tumbuh pesat. Ketika tumbuh sebesar kepalan tangan, 2.0 diam-diam hancur. Menurut Sutra Pluto, Qi dan darah meningkat. Metode tertinggi yang telah dikembangkan Sheng Lu untuk waktu yang lama. Ini telah meningkatkan Qi dan darah sebesar 70%. Jarak, dari kedalaman terumbu karang, terdengar suara ombak menyapu, yaitu suara darah yang mengalir deras di tubuh Lu Sheng. Tubuh bintang yang tak terpadamkan meroket, dan garis misterius di kedalaman daging dan tulang tumbuh sembarangan seperti akar. Sebelum bab tindak lanjut dari tubuh emas abadi dibuka, Lu Sheng hanya bisa menggunakan metode ini untuk meningkatkan fisiknya. Sepertinya, efeknya tidak buruk. Antara alis, di kedalaman jurang yang gelap dan damai, banyak jenderal berjuang keras melawan monster di laut dalam. Di sisi lain kelompok pertempuran mereka, sosok diam-diam tumbuh. Seperti jantung binatang raksasa yang tersembunyi di laut dalam. Ledakan-ledakan melompat-lompat, suara itu berangsur-angsur menjadi lebih kuat. Binatang itu sedang menunggu saat untuk menembus permukaan laut dan menghadapi guntur dan api di langit. Minta izin bulanan untuk Senger, sehingga saya dapat mematahkan lengan saya dengan Wu Sheng. Terima kasih gelombang. 347. Pertama dan terakhir, detak jantung dari kedalaman laut 4. Di perairan Ninghai, beberapa helikopter mendaratkan, dan melayang di atas laut. Satu demi satu sosok melompat keluar dari helikopter. Berjalan di laut seperti berjalan di tanah, dan setelah beberapa tarikan napas, semuanya pergi ke sebuah pulau kecil di dekat laut. Pulaunya tidak besar, tidak ada yang berpenghuni, dan beberapa pohon kelapa terlihat secara sporadis. Setelah helikopter mengantarkan orang-orang itu, mereka pergi dengan cepat. Hanya menyisakan orang-orang di pulau itu. Total 32 orang. Setiap orang memiliki Qi dan darah dalam jumlah besar, dan medan gaya tak terlihat menyebar ke seluruh tubuh, dan mereka semua adalah Master 7 tingkat. Di antara mereka, 4 orang pertama lebih seperti api super besar. Berbentuk manusia, atau reaktor nuklir kecil. Hanya berdiri di tepi pantai, ada gelombang panas yang hampir tak ada habisnya di sekujur tubuh. Di area kecil tempat mereka berempat berdiri, bahkan ombak pun tidak bisa mendekat. Angin laut membawa air pasang, dan surut puluhan meter dari mereka. Berempat, membentuk daerah kering yang anehnya menonjol di garis pantai. Yang basah, menakutkan. Salah satu dari keempatnya, seorang pria parubaya dengan penampilan biasa, seperti seorang petani tua, melirik ke 28 orang di belakangnya, menghitung jumlahnya, dan berkata dengan enteng, tunggu. 28 Grandmaster, atau bahkan sekte besar, mengangguk dalam diam, dan semuanya duduk di tempat, tanpa meremehkan pasir dan kerikil di tanah. Mereka berempat berdiri di tepi garis pantai, memandangi laut tak berujung di depan mereka, dan mengobrol sesuka hati. Itu hanya sebuah bintang belaka, mengapa aku harus menunggu keempat? Gambar jalur kutub dan 28 konstelasi dikirim. Orang dewasa agak melelahkan. 03. Salah satu dari 4 orang itu, kata seorang pria muda yang tinggi dan bugar. Penampilan pemuda itu tidak menonjol, tetapi sepasang alisnya beberapa kali lebih tebal dari orang biasa, seperti pisau terbang yang terbang secara diagonal ke pelipis. Matanya juga sangat tajam dan cerah, seolah-olah ada pisau di pupilnya. Bisa melawan Dark Society sendirian. Satu-satunya wanita di antara keempatnya berbicara. Wanita itu berpenampilan bagus, matanya acuh tak acuh, dan bibirnya agak tipis dan sering mengerucut, memberikan rasa ketekunan. Masyarakat gelap, berdiri di sisi utara, seorang pria parubaya dengan tunik hitam dengan mata hangat dan penampilan yang kokoh menunjukkan keterkejutan di wajahnya.
Aku pernah melawan wanita gila itu dan dia hampir mematahkan pertahananku. Masih ada kekuatan. Petik 2. Kekuatan tempur komprehensif seharusnya sekitar 70 bintang, yang sebanding dengan milikku. Saya mendengar bahwa usianya baru 20 orang. Baik, itu benar-benar monster tak tertandingi yang keluar setiap 300 tahun seni bela diri. Pemuda beralis tebal itu mengangkat alisnya dan mendesah kaget. Jadi kali ini kami memberangkatkan, tidak semuanya datang untuk dia sendirian, terutama untuk mencegah militer. Pria tua seperti petani itu berkata dengan ringan, mudah untuk membunuh Lu Sheng, tetapi ada terlalu banyak ahli di militer. Ketiganya sedikit mengangguk, dan wajah mereka juga menunjukkan warna yang sedikit bermartabat. Meski tidak ada balok Poseidon di militer, ada banyak andalan. 5 marsekal, puluhan jenderal, dan beberapa master veteran yang bersembunyi di militer. Jika mereka berkumpul bersama, saya khawatir Wu Sheng pun akan menyerah. Tidak peduli seberapa kuat Wu Sheng, tidak mungkin membunuh semua penguasa militer. Bahkan dewa manusia sejati tidak dapat berdiri di udara, dan akan selalu ada akar yang berakar di tanah di bawah kakinya. Militer telah berpikir untuk mengembangkan pembangkit tenaga listrik tingkat 9 yang sebenarnya selama lebih dari 200 tahun. Putra ini sangat berbakat dan memiliki latar belakang yang baik. Jika kita ingin membunuhnya, militer akan melakukan segala kemungkinan untuk melindunginya. Pria jujur di sisi utara berkata dengan cemas. Petani tua itu berkata, jangan khawatir. Kita hanya perlu mengepung dan membunuh Lu Sheng. Tekanan di pihak militer secara alami akan diblokir oleh orang dewasa. Orang dewasa juga ada di sini. Petani tua itu melihat ke cakrawala di kejauhan, menyipitkan matanya sedikit, dan berkata dengan suara rendah, militer telah menantikan Martial Saint tingkat 9 selama lebih dari 200 tahun. Tuan kehilangan putra kesayangannya dalam pertempuran tahun itu, dan dia ingin melanjutkan garis keturunannya selama lebih dari 100 tahun. Bahkan jika Anda tidak tahu, harapan yang saya lihat tiba-tiba tertahan. Bahkan Martial Saints di dunia harus terpesona dan marah. Petik 2. Desahan lembut petani tua itu tertiup angin laut, dan 3 orang di sampingnya. Semuanya diam. Ning Hai, di tengah laut, dikelilingi oleh kapal perang dan perahu layar yang tak terhitung jumlahnya. Arena seni bela diri paduan seluas ribuan meter persegi dengan cepat dibangun tidak jauh dari tempat para jenderal memasuki air. Saat ini, ada level Grandmaster, dan 5 jenderal serta perwira di bawah level Grandmaster, dan para perwira berkompetisi di atasnya. Jenderal top melakukan seni bela diri selama 3 hari. Meski prosesnya dipantau dan ditampilkan oleh satelit dan kamera bawah air, secara real-time, klimaks sebenarnya masih harus menunggu 3 hari untuk menentukan hasil akhir latihan. Gua Haiyuan sudah cukup berbahaya, dan jika seseorang harus berhati-hati terhadap pause, maka arti sebenarnya dari seni bela diri akan hilang. Adalah ilegal untuk melakukan seni bela diri, dan dalam kasus yang parah, itu akan dibawa ke pengadilan militer. Kompetisi berjasa masih harus dilakukan di atas air. Panggung telah disiapkan, dan selama periode jeda ini, beberapa jenderal dan perwira biasa di bawah jenderal akan menampilkan seni bela diri. Pembuka kuandang untuk pertunjukan terakhir seni bela diri. Arena itu sangat hidup, tetapi mata banyak orang masih tertuju pada layar lebar di udara. Yang paling banyak muncul di layar lebar adalah bodinya yang jangkung dan megah. Dia memegang pisau panjang paduan di tangannya, dan bahkan jika medan gaya Grandmaster lebih dari 10.000 meter di bawah air, dia masih bisa membuka ruang tanpa air lebih dari 1 meter di sekeliling tubuhnya. Dengan guratan pisau yang sederhana, dia bisa menembak puluhan bahkan ratusan meter di dalam air. Potong satu demi satu bekas pisau vakum. Ini saja di luar para jenderal lainnya. Pada peringkat statistik jasa real-time di sebelah layar lebar, sosok Yao Jiao seperti naga, juga menempati peringkat. Dong Po Tian, perbuatan baik, 1,58 juta. Angka lebih dari 1 juta membuat kelopak mata banyak jenderal militer. Melompat liar, berapa lama saya memasuki liang kali ini, saya telah mendapatkan lebih dari 1 juta jasa. Bahkan jika binatang asing di liang Haiyuan memiliki nilai jasa yang lebih tinggi daripada binatang asing dengan level yang sama, itu cukup
Menakjubkan, berapa banyak binatang asing yang harus dibunuh dalam waktu singkat. Dongpotian ini, aku khawatir dia sudah memiliki kekuatan tempur seorang jenderal sungguhan. Orang-orang terus berseru dengan takjub. Tidak heran mereka melakukannya. Statistik prestasi waktu nyata, peringkat, dan celah ini terus melebar. Dia menyelam lebih dalam dari yang lain, dia berada di bawah tekanan yang lebih besar, dan menghadapi binatang buas yang lebih kuat, tapi semakin cepat dia membunuh, itu luar biasa. Itu juga seorang jenderal top. Kesenjangan antara yang lain dan Dongpotian. Seperti perbedaan antara pisau dapur dan pisau perang. Yang paling penting adalah, Dongpotian tampaknya berusia kurang dari 50 tahun ini. Memikirkan hal ini, banyak orang memiliki ekspresi kompleks di wajah mereka. Seorang jenderal berusia 50-an. Sangat menakjubkan. Bahkan sepanjang sejarah militer kerajaan naga, jumlahnya tidak sedikit. Tepat ketika sekelompok jenderal dan pejabat berbicara tentang Dongpotian, tiba-tiba seseorang menunjuk ke sebuah nama di daftar prestasi dan mengeluarkan suara terkejut. Hei, jenderal dari wilayah militer timur ini, mengapa nilai jasa tidak berubah sejak awal, selalu nol. Ini sama menariknya dengan nama Dongpotian. Hitung mundur daftar jasa real time. Lu Sheng, nilai jasa, 0. Saya ingat nama ini, itu adalah Jenderal Tianjiao dari wilayah militer timur, yang masuk dalam daftar umum jenderal. Saya tidak melihat Jiang Xing ketika dia memasuki venue sebelumnya. Mungkinkah dia tidak datang? Tidak mungkin, bagaimana saya bisa masuk daftar tanpa nama? Panggil jam, komunikasinya untuk memantaunya. Ya, segera, ada kegelapan mutlak di layar lebar. Hampir tidak bisa dikenali, ada sesosok tubuh duduk bersila di dalam air. Dengan mata terpejam, ekspresi banyak jenderal dan komandan teater menjadi aneh. Dia sedang beristirahat. Petik 2. Banyak pasang mata 660 mengincar posisi para jenderal dan perwira di wilayah militer timur, melewatkan panggung, dan tidak mengambil tindakan setelah memasuki. Liang, apakah dia sengaja menghindari pertempuran? Secara sukarela, melepaskan seni bela diri, seseorang berbisik. Sebuah suara yang sedikit keras masuk ke telinga beberapa orang di wilayah militer timur, semuanya tanpa ekspresi dan tidak tergerak. Hati saya bergejolak. Lu Sheng, apa yang Lu Sheng inginkan? Berapa lama dia ingin diam? Ledakan, geng pedang putih murni meraung dari pedang panjang paduan. Robek lapisan tirai air, seekor binatang besar yang aneh berbentuk seperti kepiting dan kalajengking. Dengan mudah terbelah menjadi dua bagian, dan momentum yang tersisa tetap tidak berkurang, dan langsung jatuh ke jurang di bawah, menyebabkan serangkaian lecet. Makhluk alien liang jurang laut tingkat 8, di bawah cahaya pisau ini. Tidak serenyah selembar kertas. Dongpotian menyimpan pisaunya, dan tidak ada perubahan suasana hati di wajahnya. Dia melirik arloji komunikasi di pergelangan tangannya. 3 hari, hampir. Dalam 3 hari terakhir, dia tidak menghitung dengan hati-hati berapa banyak binatang asing yang telah dibunuh, tetapi pasti ada jutaan pahala. Sayang sekali Anda tidak bisa melangkah lebih jauh, dan jam komunikasi akan kehilangan fungsi perekamannya sepenuhnya. Dongpotian menggelengkan kepalanya, tubuhnya bergerak, dan gas geng di bawah kakinya menyembur keluar, mendorongnya ke atas seperti pendorong roket. Dongpotian adalah gua terdalam. Ketika dia kembali, dia tidak melihat beberapa jenderal, dan diperkirakan mereka semua telah kembali, melangkah keluar dari celah di liang tanpa risiko apapun, dan mendaki beberapa kilometer, adalah medan pertempuran terakhir. Dongpotian berencana untuk pergi ke hulu. Baru saja, ledakan, suara seperti detak jantung masuk ke telinganya di sepanjang gelombang air. Set, Dongpotian tiba-tiba berbalik, matanya menyipit, dan dia melihat ke arah tertentu di kejauhan. Ada terumbu karang yang lebat. 248. Bangun, pecahkan airnya, keluar. 1. Ledakan. Ada suara lain seperti detak jantung. Kali ini Dongpotian bisa melihat dengan jelas. Suara itu memang berasal dari arah karang. Ya, adalah untuk melihat. Dari terumbu karang, gelombang riak air yang sulit ditangkap oleh mata telanjang menunjukkan lokasi detak jantung. Apa? Mata Dongpotian berkedip, untuk sementara melepaskan gagasan untuk segera keluar, dan mulai berjalan selangkah demi selangkah ke arah terumbu karang. Saat dia semakin dekat,
detak jantung yang berirama menjadi semakin jelas. Ledakan, ledakan, satu persatu, riak-riak di air dasar laut semakin terlihat jelas. Menyebar dengan cepat, riak air berlalu, dan beberapa ikan perenang berdiri diam, lalu diam-diam. Meledak menjadi sekelompok kembang api berwarna darah. Darah menarik lebih banyak makhluk bawah air, dan kemudian lebih banyak. Bunga darah mekar tanpa suara. Adegan ini sangat menakutkan di dasar laut yang gelap. Jika orang biasa melihatnya, mereka mungkin akan menjadi pucat karena ketakutan. Dongpotian tidak peduli, karena dia orang Dongpotian, bintang pusat. Setelah hari ini, dia juga akan menjadi jenderal dari seluruh militer. Dongpotian memiliki kepercayaan diri yang sangat kuat. Tapi saya harus mengatakan bahwa Dongpotian, yang terlibat dalam detak jantung ini, juga sedikit tidak nyaman. Dongpotian tiba-tiba teringat seni bela diri kuno yang pernah dia baca di buku-buku kuno. Dikatakan bahwa ia dapat menggunakan suara dan ritme detak jantung untuk mengejutkan atau bahkan meledakkan jantung lawan, membunuh musuh tanpa terlihat. Tapi ini membutuhkan pengguna, tubuh bela diri, ki dan darah, ranah seni bela diri, yang semuanya satu atau bahkan beberapa level lebih tinggi dari ranah lawan untuk melakukannya. Ketika Dongpotian pertama kali melihat sekolah seni bela diri ini, dia membubarkannya, dan merasa itu sangat hambar. Karena ada beberapa level lawan yang kuat di semua aspek, mengapa harus merepotkan, tidak lebih menyegarkan untuk langsung membunuhnya. Dia tidak menyangka akan bertemu seseorang di kedalaman jurang ini. Menggunakan skill ini, yang sangat mengejutkannya. Tidak harus manusia. Tidak, pasti bukan manusia. Dongpotian mengulurkan tangannya dan dengan ringan menekan jantungnya. Matanya dengan tegas berkata, selain Martial Saint tingkat 9, siapa yang bisa mengungguli saya dengan beberapa level dalam hal tubuh bela diri dan ki dan darah? Akankah Wu Sheng bersembunyi di liang Haiyuan yang gelap ini? Secara alami tidak. Diperkirakan itu adalah binatang yang menakutkan, atau mungkin sesuatu yang lain. Petik 2. Dongpotian menarik napas dalam-dalam, mengontraksikan medan gaya ke seluruh tubuhnya, dan nyaris tidak menekan irama jantungnya. Dia perlahan mengepalkan pedang paduan di tangannya dan menyesuaikan seluruh tubuhnya ke keadaan ekstrim. Selangkah demi selangkah, melangkah tak tergoyahkan menuju terumbu karang. Di dasar laut yang gelap, garis besar terumbu karang yang berantakan tampak seperti binatang buas yang tidak aktif. Detak jantung yang aneh terus terdengar, dan riak-riak itu tersebar. Seolah-olah untuk menunjukkan bahwa binatang raksasa ini perlahan bangun dari tidurnya. Dongpotian akhirnya mendekati terumbu karang, dan mengikuti pola gelombang yang menyebar, dia menemukan sumber detak jantungnya. Itu adalah pintu masuk gua yang gelap. Bahkan penglihatan sekte teratas Dongpotian hanya dapat melihat secara samar bahwa tampaknya ada bayangan hitam besar yang tertidur di dalam. Apakah itu binatang bawah laut? Pikiran itu muncul di benak Dongpotian, dan sekelompok bayangan hitam menukik keluar. Dia mengangkat alisnya sedikit, dan pisau paduan panjang di tangannya menebas seperti listrik. Pisau putih murni bersinar seperti air terjun. Namun, pisau ini sepertinya disayat pada sepotong tahu, dan memotongnya dengan mudah. Awan besar darah kotor menyebar di depannya, dan dua bagian gurita jelek dengan tentakel berjuang untuk mati. Sangat mudah gelombang. Dongpotian tertegun sejenak, dan segera menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan. Detak jantungnya masih ada, dan rasanya lebih berat dan berdetak lebih cepat. Mata Dongpotian menembakkan dua sinar terang, dan sedikit kemarahan melintas di wajahnya. Aku ingin melihat apa itu, bersembunyi di sini untuk membuat masalah. Tubuh Dongpotian melonjak dengan ki, dan seluruh tubuhnya tampak berubah menjadi meteor api putih yang menyala, dengan keras melompat ke sekolah gua. Paduan pisau panjang membuka jalan. Cahaya putih astral ki menerangi segala sesuatu di sekolah gua. Tidak ada keanehan. Hanya di kedalaman gua, tampaknya ada bayangan mirip manusia yang duduk dengan tenang. Dan detak jantung itu berasal dari sosok itu. Di seluruh sekolah gua, ada riak air di mana-mana. Menemukannya, mata Dongpotian berbinar, dan dia mendekat dengan cepat, ingin melihat lebih jelas. Saat Dongpotian mendekati sosok itu, ki yang berkobar akan menerangi seluruh sosok-sosok itu. Di dalam gua yang gelap, sepasang mata emas cerah tiba-tiba terbuka. Dalam sekejap,
seluruh ruang belajar gua tampak berubah menjadi siang hari. Seolah-olah cahaya tak terbatas memancar dari sosok itu. Murid Dongpotian tiba-tiba menyusut, dan wajah tampan dan dingin tercermin di matanya, dan dia tampak memiliki wajah muda yang agak familiar. Apa yang masih harus dia lakukan? Pria muda di depannya muncul di depannya seperti hantu, menatapnya dengan dingin. Lehernya dicengkeram dengan keras oleh suatu kekuatan. Dan detik berikutnya, ledakan, terumbu karang pecah, dan sosok dengan punggung menghadap ke atas. Dicekik lehernya, dan dengan cepat naik ke permukaan laut. Ledakan, di permukaan laut yang tenang, sesosok tubuh tiba-tiba keluar dari air. Suara besar itu menarik perhatian banyak orang, yang semuanya memandang ke arah laut. Bintang-bintang keluar, ledakan, ledakan, ledakan. Segera semakin banyak tubuh atletis muncul dari bawah laut. Masing-masing dari mereka adalah jenderal tertinggi dari wilayah militer. Besar, dengan sosok yang proporsional dan aura yang luar biasa. Memegang senjata dingin satu persatu, mereka keluar dari dasar laut dengan uap air yang kental dan aura pembunuh. Para prajurit dan petugas yang menonton semuanya bersemangat. Seseorang mulai berteriak, ini untuk merayakan kembalinya para pejuang, dan juga untuk menjadikan kedatangan klimaks seni bela diri yang sesungguhnya. Dongpotian, seorang pemuda tampan dengan tombak panjang melihat ke layar lebar di kejauhan, nama yang mencolok di bagian atas daftar prestasi, wajahnya jelek dan bercampur syok. Jenderal lainnya serupa, setelah keluar dari katakombe Haiyuan, semua orang. Akibatnya, nama Dongpotian, nilai pahala, 7,5 juta. 7,5 juta. Daripada peringkat, apakah orang ini Nima masih manusia? Beberapa jenderal yang mengikuti pertunjukan silat memarahi mulut mereka. Kombinasi dari sedikit dari kita kurang dari sepersekian dari dia. Sial, masih ada nol manfaat. Tiba-tiba, sebuah bintang menunjuk ke daftar jasa dan memanggil. Yang lain melihat ke bawah, menemukan sebuah nama, dan segera menjadi bahagia. Orang baik, sungguh. Timbal balik, percakapan antar bintang disiarkan, dan banyak orang mendengarnya. Ada ekspresi yang agak aneh di wajahnya, ekspresi yang berusaha menahan senyum, dan banyak orang mengalihkan perhatian mereka ke para jenderal dan komandan wilayah militer timur. Benar-benar tidur selama 3 hari. Hitung mundur ke 3 hari ini. Dalam semangat kepedulian kemanusiaan, layar lebar saling memotong gambar beberapa kali sehari. Akibatnya, setiap kali saya melihatnya, saya memejamkan mata dan tidur, atau mungkin saya sedang berkultivasi. Lagi pula, dia belum bergerak. Jika jam komunikasi menunjukkan bahwa sinyal kehidupan pihak lain masih ada, orang-orang di luar takut dia sudah mati. Wajah kelompok dari wilayah militer timur cukup jelek. Marsekal dari wilayah militer timur sedikit lebih baik, tetapi wajahnya sedikit suram. Tidak ada keraguan tentang bakat dan kekuatan Lu Sheng, tetapi dia awalnya berharap Lu Sheng akan memberikan wajah daerah militer timurnya dalam latihan militer ini. Akibatnya, anak ini, Ned sibuk mempermalukannya. Yu Xinghai dan yang lainnya hampir tidak bisa berkata-kata, mereka benar-benar tidak tahu apa yang ingin dilakukan Lu Sheng. Adapun 7 cahaya timur dan jenderal timur lainnya yang berpartisipasi dalam seni bela diri, mereka semua tampak tercengang, kaget, malu, dan bingung. Lu Sheng adalah seorang jenderal yang diakui di wilayah militer timur. Saya pikir dia mungkin memengaruhi penampilan ini. Tiba-tiba bergegas ke hitungan mundur. Lelucon tentang Lu Sheng dengan cepat berlalu. Semua orang masih lebih fokus pada penampilan selanjutnya. Ada lebih dari 60 jenderal top yang memasuki Gua Haiyuan dalam perjalanan ini, dan mereka segera muncul dari dasar laut. Kabar baiknya, tidak ada yang tewas, paling banyak hanya luka-luka. Para jenderal yang datang ini telah menuju ke arena kompetisi paduan terdekat untuk melakukan beberapa perbaikan dan mempersiapkan pertempuran berjasa yang lebih penting dan penting berikutnya. Wajah seorang bintang jenderal terkenal terpotong di layar lebar, dan kehikmatan di wajah para jenderal dan bintang seni bela diri membuat suasana seluruh bidang seni bela diri menjadi tegang. Semua perhatian, semua antisipasi. Tapi waktu berlalu, beberapa orang memiliki keraguan di wajah mereka. Mengapa Dongpotian belum keluar? Lu Sheng, Zhao Li Zhao, juga tidak. Semua mata tertuju ke layar lebar. Di layar lebar,
nilai jasa Dong Potian telah berhenti berdetak. Ini membuktikan bahwa dia seharusnya berhenti berburu binatang asing dan mulai kembali. Dengan kecepatan timur, bahkan jika kamu menyelam sedalam 10.000 meter ke laut, kamu harus keluar. Mungkinkah sesuatu yang tidak terduga terjadi? Seorang jenderal segera memerintahkan, panggil pemantauan Dong Potian. Dan lihatlah, segera, gambar mulai muncul di layar lebar. Tapi sebelum semua orang bisa melihat pemandangan di gambar dengan jelas, cahaya yang kuat muncul dari gambar. Kemudian layar bergetar hebat dan mulai melompat dengan liar. Pada saat inilah semua orang tampak ngeri melihat. Pada daftar prestasi, peringkat asli, dan Dong Potian, nilai jasa telah menjadi 3,75 juta. Dan nama lain muncul diam-diam, di samping nama Dong Potian. Lu Sheng, nilai jasanya, sama. 375 juta. Dalam sekejap, banyak orang di lapangan tiba-tiba berdiri dari tempat duduk. Mereka menatap layar lebar dengan tak percaya, bertanya-tanya apakah mereka salah, atau halusinasi terjadi. 249. Diagram Vena Stellar, saya ingin menghancurkan altar dan memotong langit. 2. Dalam proses seni bela diri, semua jenderal dan bintang dapat saling menyerang, yang kalah kehilangan setengah dari kemampuannya, dan pemenangnya. Sebelum pertunjukan pencaksilat, aturan pencaksilat yang diumumkan oleh militer masih terngiang di telinga saya. Pahala Dong Potian tiba-tiba terbelah dua, dan awalnya di bawah. Alasan telah muncul ke depan Lu Sheng dan Dong Potian bertemu di bawah air. Dan, Lu Sheng mengalahkan Dong Potian. Bagaimana ini mungkin? Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri. Kalimat ini juga diungkapkan oleh suara banyak orang di lapangan. Bagian dari Jenderal Distrik Militer, Komandan, di geladak kapal perang tertinggi. Sekelompok jenderal berdiri di paduan arena seni bela diri. Semua mata tertuju pada daftar prestasi di layar lebar, melihat nama Lu Sheng, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Hanya para jenderal dan jenderal dari wilayah militer timur yang memiliki mata cerah, dan seluruh orang penuh energi. Dalam sekejap, ada perasaan menjaga awan tetap terbuka dan melihat bulan yang akan datang. Akhirnya datang. Ini ritme ini. Terik matahari timur mereka. Mulai. Saya keberatan. Tiba-tiba, seorang jenderal di tengah berdiri dan berkata dengan tatapan serius, saya mempertanyakan rasionalitas penilaian kemenangan atau kekalahan ini. Dibantu. Dia juga seorang jenderal daerah militer pusat. Kekuatan Dong Potian terlihat jelas bagi semua orang. Saya tidak berpikir bahwa seseorang yang bersembunyi di jurang dan tidur selama 3 hari dengan mata tertutup dapat mengalahkan Dong Potian. Jenderal Pusat Guan cemberut dan berkata dengan lantang, saya curiga. Mekanisme penilaiannya salah. Saya sarankan menunggu Dong Potian dan Lu Sheng keluar dan melakukannya lagi. Pria itu belum selesai berbicara. Tiba-tiba semua orang berseru. 157, lihat ke sana. Semua orang melihat suara itu dengan ekspresi kaget di wajah mereka. Saya melihat gelombang biru bergetar di permukaan laut di kejauhan. Permukaan laut tiba-tiba naik tinggi, seolah-olah ada raksasa yang akan menggali dari bawah. Saat berikutnya, ledakan, kolom air super besar setebal 10 meter keluar dari dasar laut. Tumbukan yang mengerikan memicu gelombang yang bergejolak, dan bahkan arena seni bela diri paduan di dekatnya bergetar hebat. Banyak orang bingung, tidak tahu apa yang terjadi. Secara tidak jelas, seolah melihat bayangan gelap terbang dari dasar air. Menabrak, ombak besar yang dipicu oleh benturan yang mengerikan itu menghantam. Dan hujan deras turun ke laut. Banyak drone mengerumuni. Tak lama kemudian, hujan berhenti. Wilayah laut diselimuti lapisan kabut uap air, sinar matahari langsung jatuh. Dan ada lampu pelangi 7 warna yang menggantung. Mata semua orang melebar. Akhirnya, lihat dengan jelas. Saya melihatnya di atas laut, di antara kabut dan pelangi. Seorang pemuda jangkung dan tampan melayang di udara. Dia meraih leher pria jangkung dengan satu tangan, memegangnya sesuka hati, dan melihat ke arah ini dengan wajah tenang. Murid semua orang menyusut dengan keras. Drone dengan setia menyampaikan adegan ke layar besar di udara. Semua orang bisa melihat dengan jelas. Sosok yang dicekik lehernya dan dipegang di tangannya oleh pemuda pembawa sampah. Itu adalah bintang di tengah yang muncul sebagai raja sebelumnya, yang
Memandang rendah para pahlawan. Di geladak kapal perang tertinggi, beberapa jenderal pusat yang baru saja mengajukan keberatan memiliki mata terbuka lebar dan tubuh mereka tidak mau mengambil langkah maju. Retakan, yang terbuat dari paduan super tiba-tiba keluar dari beberapa lubang. Ada juga sekelompok jenderal pencaksilat yang berada di arena pencaksilat. Terutama Liao, Gao Tianzong, para komandan militer dari berbagai wilayah. Militer yang menganggap Dong Potian sebagai lawan terbesar mereka. Dong Potian dikenal sebagai kaisar timur dari daerah militer pusat, tetapi cahayanya menutupi lebih dari satu bagian pusat. Dong Potian menempati daftar umum bintang. Dia seperti gunung, awan gelap menyelimuti Liao dan yang lainnya, menekan mereka. Biarkan mereka mengertakkan gigi dan berlatih keras, berusaha mengunggulinya sepanjang waktu. Tapi itu adalah karakter yang bersinar, legendaris, dan mistis. Sekarang dibawa dengan santai di tangan seperti sekantong sampah. Tangan ramping dan kuat mencekik leher Dong Potian, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa melepaskan diri sedikitpun. Adegan ini memiliki dampak yang tak tertandingi pada banyak orang di lapangan. Ledakan, seolah-olah ada sesuatu yang runtuh di hati mereka. Seorang dewa telah jatuh. Dewa baru sedang bangkit. 5 abadi baru lahir. Mereka menempati anggota tubuh Lu Sheng, dan satu di hati. Itu adalah inspirasi anehnya. Dia telah, tetapi ketika dia sedang berkultivasi di kedalaman laut, dia tiba-tiba memikirkannya. Bagaimana jika sel abadi dipindahkan ke bagian tubuh lain? Hasilnya mengejutkan dia. Sel-sel abadi yang menempati berbagai bagian tubuh ini telah sangat mengembangkan potensi keabadian bintang. Pola bintang yang telah tersembunyi di dalam daging dan tulang sebelumnya dibangunkan oleh cahaya ilahi dari sel-sel abadi. Dengan sel abadi sebagai simpul dan gugus sel abadi di kuil Yintang sebagai pusatnya, diagram urat bintang emas dibangun di tubuh Lu Sheng. Saat Lu Sheng bergerak, peta bintang yang mempesona ini akan menyala. 22 sel abadi diresapi dengan kekuatan dan terhubung dengan tubuh abadi bintang sebagai fokusnya, dan kekuatan mengerikan yang tidak dapat dibayangkan Lu Sheng sebelumnya meletus. Diperkirakan dengan satu pukulan, kekuatannya dapat dengan mudah mencapai di atas 100 bintang. Ini adalah kesempurnaan dan optimalisasi sistem tenaga. Sel-sel abadi yang lahir di masa depan akan terus memperindah dan memperbaiki diagram pembuluh darah bintang ini. Memiliki harta tanpa menyadarinya, itulah aku. Sel-sel abadi berasal dari teknik keabadian stelar, tetapi tubuh keabadian bintang adalah sesuatu yang bahkan Wang He, pendiri teknik keabadian stelar, tidak pernah memilikinya. Lu Sheng tidak memiliki siapapun untuk membimbingnya, jadi dia hanya bisa menjelajah sendiri dan belajar dalam diam. Sekarang dia dapat dianggap sebagai pencapaian kecil, rasa pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul dari lubuk hatinya. Mulai sekarang, saya dapat memiliki kepercayaan mutlak di bawah kekuatan yang sama, kecemerlangan, bintang yang tidak bisa dihancurkan. Di tangan saya akan lebih terang daripada Wang He. Lu Sheng adalah landasan seni bela diri, yang berasal dari warisan 3 pusat. Kekuatan utama 11 tingkat. Warisan ini adalah keberuntungan besar dan belenggu besar. Pada saat ini, Lu Sheng akhirnya keluar dari belenggu. Selamat, berdasarkan 3 level 11 utama, saya pasti akan melampaui 3 level 11 utama. Ini adalah jalan yang akan saya ambil di masa depan. Meskipun praktik ini hanya memungkinkan dia untuk menambahkan 5 keabadian, jumlah total sel keabadian mencapai 22. Tetapi manfaat yang diberikannya kepada Lu Sheng belum pernah terjadi. Sebelumnya, masa depan yang diprediksi telah berubah lagi. Lu Sheng juga memasuki ruang mimpi sambil mengangkat Dong Potian dari dasar laut beberapa kilometer. Dong Potian, kamu tidur saat memukuliku. Lihatlah masa depan yang diprediksi oleh Pustaka Sumber Daya Tinder. Tidak banyak yang berubah. Bisa juga dikatakan perubahannya cukup besar. Dari pelarian cedera serius yang asli, itu menjadi pelarian yang terluka. Satu kata hilang, tetapi artinya sangat berbeda. Sayangnya, ini juga bukan masa depan yang kuinginkan. Lu Sheng berpikir dengan tenang, menatap pria yang berjuang di bawah telapak tangannya untuk waktu yang lama, dan wajahnya tiba-tiba menunjukkan sedikit keterkejutan. Kamu Dong Potian, Lu Sheng berkedip. Ketika dia menerobos, dia hanya tahu bahwa seseorang mengganggu latihannya,
jadi dia berpikir untuk memberinya pelajaran. Tidak menyangka, sungguh kebetulan bahwa itu adalah saudara laki-laki Dong Kingsway. Dong Po Tian, lupakan saja, ini adalah pertengkaran, yang terpenting adalah bersikap sopan padanya saat kita bertemu lagi. Melihat mata Dong Po Tian yang ingin menyemburkan api, Lu Sheng merasa sedikit bersalah di hatinya. Setelah memikirkannya, dia mengertakkan gigi dan mencubit Dong Po Tian dengan seluruh kekuatannya dan pingsan. Lemparkan saja ke depan, bentak. Dong Po Tian yang tinggi dan kekar jatuh dengan keras di arena seni bela diri. Paduan di laut, meninggalkan sedikit depresi di permukaan. Jepretan ini juga mengenai dada semua orang di lapangan. Ledakan, jantung berdetak kencang, kelopak mata berkedut. Lu Sheng dengan santai melempar Dong Po Tian ke panggung kompetisi. Dengan sikap santai, benar-benar seperti melempar ikan mati. Itu adalah Dong Po Tian. Itu adalah Dong Po Tian. Hati banyak orang meratap dan gemetar. Saat ini, Lu Sheng yang melayang di udara berjalan menuju arena kompetisi. Selangkah demi selangkah, masih ada kabut tebal air di permukaan laut. Lu Sheng berjalan mendekat, seperti matahari besar yang berjalan menembus hujan dan kabut, dengan lampu pelangi 7 warna menyebar di bawah kakinya. Dia meregangkan tubuhnya, dan momentum yang tak terlihat dan tak bisa dijelaskan muncul darinya. Lu Sheng merendahkan, matanya jernih. Dia melirik ke 67 jenderal top di bawah, dan berkata dengan tenang dan alami, jika saya ingin menghancurkan altar dan melakukan hal-hal menebang langit, saya perlu mengolah sebuah kekuatan yang tak terkalahkan dan tak terhentikan. Saya ingin mengundang Anda semua untuk datang dan menghangatkan diri dengan saya. Apa itu mungkin? Petik 2. Lu Sheng selesai berbicara. Antara laut dan langit, ada keheningan yang khusyuk. Jenderal dan perwira serta tentara yang tak terhitung jumlahnya saling memandang, mata mereka penuh keterkejutan dan kebingungan. Pada saat yang sama, di sebuah pulau kecil yang jaraknya puluhan kilometer dari wilayah Laut Tianwu, berdiri di pantai, mata pria berpenampilan petani tua itu berkedip-kedip, dan dia mengangkat kepalanya dan berkata, sudah hampir waktunya. Setelah berbicara, ada 28 guru besar berdiri atau berdiri di belakang mereka, dan 3 pria dan wanita di sampingnya, semua tampak hikmat. 32 orang tidak berbicara, dan melangkah ke laut satu demi satu. Berubah menjadi 32 anak panah pemecah gelombang, berkobar ke arah tertentu. Orang suci itu ingin menghancurkan altar dan melakukan hal memotong langit. Saya ingin menggunakan tiket bulanan di tangan kakak laki-laki untuk bersaing memperebutkan posisi teratas, dan menggunakan bunga di tangan kakak laki-laki untuk mendapatkan 4 juta bunga. Apa itu mungkin? 250. Kibarkan bendera untuk kursi darat, angin. 1 pukulan untuk membersihkan lapangan. 3. Lu Sheng melakukan tendangan voli ke langit di antara kabut air, di atas Hong Qiao, dan menatap 67 jenderal teratas di bawah. Di bawah langit biru dan langit biru, kapal perang seperti hutan. Layar putih tebal, jenderal dan sersan yang tak terhitung jumlahnya, tidak mengeluarkan suara sama sekali. Semua orang tampak tercengang, melihat sosok yang berdiri dengan bangga. Di antara laut dan langit, saya tidak tahu kata-kata apa yang digunakan untuk mengungkapkan pikiran di hati mereka saat ini. Tiba-tiba, seseorang melangkah keluar dan menginjak lantai platform seni bela diri. Paduan, membuat ledakan yang keras. Hancurkan kedamaian antara langit dan bumi. Ini adalah pemuda tampan dengan tubuh ramping dan tombak panjang. Dengan ekspresi serius di wajahnya, dia perlahan mengangkat tombak di tangannya, lalu membanting. Ledakan, gas astral putih menyala keluar dari tubuhnya, bercampur dengan esensi asap serigala di atas kepalanya, dan naik ke ketinggian hampir 10 meter. Pemuda tampan itu mengepalkan tangan kirinya dan membantingnya dengan keras di dada kanannya, membuat suara teredam seperti drum. Mengangkat tangan dan berteriak, Sun Huanyu dari wilayah militer timur, kibarkan bendera untuk Lu Zuo. Sun Huanyu dari wilayah militer timur, kibarkan bendera untuk Lu Zuo. Di bawah ketenangan, suara panas yang menggelegar bergema di laut dan langit, dan murid-murid yang tak terhitung jumlahnya menyusut. Tapi tidak menunggu reaksi mereka, ledakan. Ledakan, di arena kompetisi paduan, yang termasuk dalam wilayah militer timur.
10 jenderal top yang berpartisipasi dalam pertunjukan seni bela diri ini. Semuanya berbaris dan berbaris maju. Setiap orang seperti Sun Huanyu sebelumnya, mendorong ki mereka sendiri. Secara ekstrim, mengangkat tangan dan berteriak. Kibarkan bendera untuk Lu Zuo. Kibarkan bendera untuk Lu Zuo. 11 jenderal top, 11 wajah bersemangat, penuh kekaguman, hampir fanatik. Suara pukulan dada seperti genderang perang, dan ki terjalin seperti bendera. Pertempuran berburu dan berburu tertiup angin. Kibarkan bendera untuk Lu Zuo. Suara agung dari 11 sekte teratas, bergulir seperti guntur, bergema di antara laut biru dan langit biru. Banyak orang tampak tergerak dan mata mereka membelalak. Terkejut sampai lupa kata-kata. Saat berikutnya, seorang prajurit dengan layar putih tiba-tiba berteriak. Angin. Kemudian, lebih banyak suara terdengar. Angin, angin. Semua prajurit angkatan laut semuanya bersemangat, mengangkat tangan dan berteriak, angin, angin. Suara yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama untuk membentuk suara seperti tsunami. Angin, tampaknya benar-benar ada angin kencang di laut, angin bertiup kencang, dan gelombang laut berguncang. Dalam sekejap, suasana pementasan ini langsung didorong ke klimaks yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di era seni bela diri yang makmur, ada pejuang pemberani. Kita harus memperlakukan satu sama lain dengan sopan santun dari pasukan tertinggi. Ekspresi dari 11 jenderal teratas dari wilayah militer timur hampir hiruk pikuk. Mereka sembarangan memacuki dan darah seluruh tubuh mereka, dan pil darah besar di hati mereka berputar seperti terbang, membuat bendera putih ki semakin ganas. Mereka adalah jenderal papan atas, di atas 10 juta orang, tetapi saat ini mereka rela merendahkan diri menjadi pion di depan formasi Lu Sheng. Saya hanya ingin melampiaskan semua keluhan yang telah saya kumpulkan di hati saya dan memberitahu semua orang. Wilayah militer selatan memiliki Liao, wilayah militer utara memiliki Gao Tianzong, dan wilayah militer pusat memiliki Dongdi Dongpotian. Distrik militer timur mereka, ada juga, Tuhan, seorang dewa, yang menaklukkan seluruh sektor umum timur seorang diri. Sekarang, ia datang, seperti matahari terbit di timur, menutupi bintang-bintang. Matahari terik di distrik timur. Titik-titik, di geladak tertinggi, ada banyak jenderal dan komandan teater, dan para jenderal mau tidak mau akan tergerak saat ini. 5 perwira militer yang duduk di kursi juga menyala di mata mereka dan berdiri. Yu Xinghai berdiri di belakang Marsekal Distrik Timur, wajah lamanya sedikit memerah karena kegembiraan dan kegembiraan. Adegan yang megah dan mengejutkan di depannya ini membuatnya berpikir tentang adegan ketika dia menjadi seorang jenderal dan berpartisipasi dalam latihan seni bela diri seluruh pasukan. Lu Sheng terletak di tengah gunung dan tsunami, dan dikelilingi oleh sepasang tatapan berapi-api yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan spiritualnya menyelimuti penonton, dan dia merasakan kekuatan yang tak dapat dijelaskan antara laut dan langit berkumpul ke arahnya seperti gelombang, lapis demi lapis. Di bawah momentum ini, 22 sel abadi dalam tubuh sangat aktif, memancarkan cahaya keemasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apakah ini yang disebut tren umum? Lu Sheng ingin menggunakan para jenderal militer untuk mengolah situasi yang tak terkalahkan. Yang dia inginkan adalah kepercayaan diri, keberanian, dan kondisi pikiran yang gigih. Sekarang, dia merasakan manfaat nyata dari sersan yang tak terhitung. Jumlahnya mengibarkan bendera dan berteriak. Lu Sheng tampaknya telah memahami sesuatu, dan ada banyak wawasan di dalam hatinya. Matanya bersinar dengan cahaya aneh. Dengan suara yang hanya bisa dia dengar, dia berbisik pelan. Zhao Ji, bagaimana saya bisa kalah? Bagaimana saya bisa kalah? Selesai. Lu Sheng melangkah keluar. Seluruh orang muncul di arena seni bela diri paduan dalam sekejap. Di depannya, ada lebih dari 50 jenderal top dengan ekspresi bingung. Mata Lu Sheng menyapu. Para jenderal top yang terjebak dalam keterkejutan yang tak dapat dijelaskan. Ini terbangun satu persatu, dan momentum mereka meningkat. Lu Sheng meninju ke arah 56 orang itu. Di dalam tubuh, diagram Vena bintang yang baru terbentuk tiba-tiba menyala. Dan gelombang aneh keluar. Di atas kepalan tangan kanan Lu Sheng, ada gelombang cahaya keemasan yang terlihat dengan mata telanjang. Gelombang cahaya ini tampak lambat dan cepat, seperti bentuk tetesan air yang jatuh ke genangan air di bawah atap,
dengan perasaan damai dan tenang. Dalam perjalanan ke depan, udara dilipat dan ditumpuk, dipelintir menjadi bentuk, memasuki kolam curah hujan untuk pertama kalinya, setelah beberapa tarikan napas. Ini adalah badai yang mengerikan. Jenderal teratas yang paling dekat dengan Lu Sheng mengangkat tangan. Mereka hampir secara tidak sadar untuk melawan. Dalam perjalanan mereka, gelombang cahaya diam-diam menyapu. Beberapa orang terbang mundur tanpa suara. Para jenderal teratas di belakang menunjukkan ekspresi keheranan di wajah. Xing dan Qi didorong ke titik ekstrim, mengangkat senjata dingin di tangan. Mereka, saya ingin menahan sapuan gelombang cahaya yang menakutkan ini. Namun, mereka melihat bahwa di bawah cahaya gelombang, percikan api yang cemerlang terus keluar dari senjata dingin mereka, membuat suara keras. Seperti benturan dan gesekan pedang. Kemudian senjata dingin itu dibengkokkan menjadi bentuk busur, dan kekuatan yang kuat menyerang. Segera setelah itu, seperti beberapa orang sebelumnya, mereka terbang mundur, batuk darah di tengah. Wajah orang-orang yang tersisa di platform kompetisi dipindahkan, dan mereka dengan cepat mundur. Tapi semakin jauh ke belakang, semakin banyak cahaya gelombang keemasan mengembang, dan kekuatan besar yang terkandung di dalamnya juga terus-menerus ditumpangkan. Seperti cincin emas yang besar, ujung cincin itu setajam pisau. Bahkan udara akan terbelah, kengerian yang tak terkatakan. Itu yang teratas. Platform kilometer mundur ke tepi dalam sekejap, tidak ada cara untuk kembali, hanya untuk menggigit peluru. Aku tidak percaya kamu bisa begitu kuat. Wilayah militer selatan, seluruh tubuh astral Qi berkumpul di tombak, memancarkan napas yang berdenyut. Menggunakan tombak sebagai pisau, dia menebas ke arah cincin emas. Dentang, cincin tombak berbenturan, membuat suara yang tajam seperti cincin dering. Kemudian, aura kental pada tombak itu hancur selapis demi selapis, dan wajah tampan Liao menunjukkan ekspresi yang sulit dipercaya. Bagaimana ini bisa? Engah. Nol, minta bunga. Sebelum dia selesai berbicara, dia dipukul oleh cincin itu dan terbang dengan liar. Sisi kiri dan kanan Liao juga meledak dengan dua aura kuat yang hampir sama baiknya dengan miliknya. Tapi setelah cincin emas menyapu, kedua nafas itu dipatahkan di pinggang dan dimusnahkan. Satu demi satu siluet terbang ke laut dan jatuh ke permukaan. Dari pukulan Lu Sheng, hingga sapuan gelombang emas. Keseluruhan prosesnya tampaknya panjang, tetapi hanya membutuhkan beberapa tarikan napas. Panggung kompetisi besar sudah kosong. Kecuali para jenderal dari wilayah militer timur yang mendukung bendera Lu Sheng yang, hanya Lu Sheng yang tersisa. Lu Sheng telah menarik tinjunya dan berdiri di tempat, ekspresinya tenang. Dan tidak menunjukkan sedikit pun gejolak. Jika seseorang memperhatikan dengan seksama, mereka akan menemukan. Dari awal hingga akhir, tidak ada seorang pun di mata Lu Sheng. Perubahan terlahir kembali. Peta venasi bintang dihasilkan, dan potensi sebenarnya dari bintang yang tidak bisa dihancurkan akhirnya disadap. Gas bintang mengalami transformasi massa. Menggabungkan kekuatan sel abadi dengan sedikit keterampilan pisau roda. Kekuatan pukulan ini memang di atas 100 bintang. Petik 2. Lu Sheng menghembuskan napas perlahan, cahaya di matanya sedikit berkedip. Di saat yang sama, hampir semua orang yang menyaksikan pemandangan ini tercengang. 00. Suara, angin, tiba-tiba berhenti. Banyak orang tampak tercengang, tidak mampu menggambarkan perasaan batin mereka dengan kata-kata. Saya hanya merasakan arus listrik menyebar dari tulang ekor ke seluruh tubuh. Dalam sekejap, kulit kepala mati rasa, dan seluruh tubuh bergetar. Mereka berharap Lu Sheng menjadi sangat kuat. Tapi tidak menyangka, Lu Sheng sebenarnya bisa menjadi kuat untuk situasi yang luar biasa seperti itu. Satu pukulan, hanya satu pukulan, kalahkan keempat dan 56 jenderal teratas. 56 jenderal top, tidak ada yang bisa menghentikan pukulannya. Satu pukulan membersihkan lapangan. Gunakan 4 karakter untuk menggambarkan kehancuran. Juga terlalu kurus. Banyak orang terlihat kesurupan, dan hanya pada saat inilah mereka akhirnya tahu, mengapa Dongpotian dilarikan keluar dari dasar laut oleh Lu Sheng dengan satu tangan dan melemparkannya ke tanah seperti sampah. Keduanya, bukan lawan level sama sekali. Di kapal perang tertinggi, 5 perwira militer memiliki mata yang bersinar. Melihat jenderal bawahan mereka tersapu seperti master, sudut mulut
Mereka terangkat. Mereka telah melihat Lu Sheng, cahaya yang paling membara, paling nyata. Yang telah dinanti-nantikan oleh militer selama lebih dari 200 tahun. Martial Saint tingkat 9. Ini adalah martial Miao yang tiada taranya yang benar-benar diharapkan untuk tumbuh menjadi martial Saint tingkat 9. Para jenderal, komandan, dan lainnya di belakang 5 perwira militer. Semuanya terkejut dan bingung. Kekuatan tempur yang baru saja ditunjukkan oleh pukulan Lu Sheng telah mencapai ketinggian yang bahkan harus mereka lihat. Jenderal termuda dalam sejarah militer. Seseorang menggelengkan kepalanya dan berbisik, tidak, jadilah Marshal termuda dalam sejarah militer. Angin, ledakan. Detik berikutnya, suara tsunami gunung yang 10 kali lebih besar dari yang sebelumnya meletus dari laut. Banyak orang mengangkat tangan mereka dan berteriak dengan liar. Bintang jenderal yang tak tertandingi, pertunjukan seni bela diri yang makmur. Ketika dunia bersorak, dan tepat di bawah antusiasme langit, puluhan sosok datang dari laut yang jauh. Festival Perahu Naga hari ini, semoga Festival Perahu Naga selalu sehat, teman saya akan menikah besok. Saya pria terbaik, saya sibuk sore ini, dan saya tidak akan bisa membuat kode kata besok. Tapi yakinlah, Red Bull sudah siap. Mulai sekarang sampai jam 7 besok pagi, berusahalah untuk menyelesaikan Wu Sheng. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, comment, and subscribe.